datang ke tempat saya setiap hari isi pengajian. Kalau orang tahu keutamaannya. Apa keutamaannya? Yang pertama, ada satu kelompok malaikat. Malaikat kan tugasnya banyak. Diberi tugas oleh Allah bermacam-macam tugasnya. Ada satu kelompok malaikat yang mana malaikat ini mencari memang majlis yang ada di dalamnya membicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah. Kemudian di situ membacakan sabda Rasulullah, dibacakan Al-Quran. Kalau mereka jumpa dengan majlis ini, maka mereka datang. Di sini, datang ke sini, mari. Di sini ada majlis ini. Mereka akan datang berkumpul di sini. Kita tidak merasakan ini. Kemudian mereka akan berkumpul sampai ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dan nama-nama kita akan diagungkan di dalam majlis para malaikat. Ini luar biasa keutamaannya. Ini besar nikmat, masya Allah, luar biasa. Rumah yang ada di dalamnya ada pembicaraan amal agama. Kemudian keutamaan yang lain adalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sakinah. Apa sakinah? Sakinah itu bermacam-macam pendapat ulama. Salah satu sakinah yang masyhur kita tahu itu adalah ketenangan. Ketenangan yang mana orang yang penghuni di dalam penghuni rumah yang dalam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesakinah, ketenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang. Maka kalau ada rahmat dalam rumah itu, maka akan timbul rasa kasih sayang antara suami istri, akan tambah kasih sayangnya itu. Kemudian orang tua terhadap anaknya, keluarga itu menjadi tambah kasih sayang. Kemudian barokah. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, yaitu tambahnya kebaikan. Maknanya apa? Setiap anggota tubuh kita ini akan selalu digunakan untuk tambah taat kepada Allah. Mata dilihat kepada yang baik, lisan untuk berbicara yang baik, untuk membaca yang baik. Nah, ini keutamaan orang yang buat majelis di rumahnya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna itu adalah agama Islam saja. Ketika Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita besar. Salah satunya adalah ketika pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an, disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kata Rasulullah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maknanya apa? Maknanya agama sudah sempurna. Syariat-syariat sudah sempurna. Kemudian wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku telah sempurnakan bagi kalian, kepada kalian nikmatku. Nikmat sudah sempurna dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Haji Wada itu semua sahabat itu mereka bergembira. Mereka senang. Bagaimana tidak senang? Agama telah sempurna, syariat telah sempurna, tetapi ada satu sahabat, atau riwayat lain mengatakan beberapa orang sahabat, mereka bukan malah gembira, tetapi malah mereka bersedih. Salah satunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan senang, tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau menangis. Agama telah sempurna, tapi Abu Bakar ini menangis. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwasanya Abu Bakar itu adalah orang yang paham, orang yang cerdas. Apa maknanya? Kalau agama telah sempurna, ini menandakan bahwasanya apa? Tanda-tanda bahwasanya baginda Rasulullah SAW akan wafat. Abu Bakar menangis. Orang lain sahabat yang lain pada senang, agama telah sempurna. Abu Bakar menangis, meneteskan air mata.
Maka ternyata betul itu adalah haji terakhir yang dilakukan baginda Rasulullah SAW. Tidak selang berapa lama Rasulullah SAW wafat. Kata ulama, musibah orang Islam yang sangat besar adalah apa? Ketika wafatnya baginda Rasulullah SAW. Tidak ada musibah paling besar selain itu, kata ulama. Maka pada saat itu ketika seluruh sahabat itu menangis, maka yang tegar cuma satu, siapa? Abu Bakar, karena dia sudah siap, sudah paham. Yang tegar cuma Abu Bakar. Yang lain semua tidak tentu arah, ada yang seperti sudah hilang akal. Seperti Umar yang terkenal dengan tegas. Itu beliau sampaikan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah telah mati, aku penggal ini. Saking kecintaan sahabat dengan Rasulullah. Begitu juga Utsman, nggak sadarkan diri, tidak kayak orang pingsan. Utsman bin Affan. Tapi Abu Bakar, karena dia sudah Abu Bakar ini orang paling dekat dengan Rasulullah. Orang yang dekat dengan Rasulullah. Tapi pada saat itu Abu Bakar yang tadinya orang bahagia, dia sedih, sekarang ini orang bersedih, tapi dia sudah siap dekat itu karena dia tahu bahwasanya baginda Rasulullah SAW sudah akan wafat dan dia sudah menyiapkan. Para jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling sayang dengan Rasulullah. Kata ulama, seandainya iman seluruh sahabat, iman seluruh orang Islam dibandingkan dengan imannya sahabat, dibandingkan dengan iman Abu Bakar saja, satu orang Abu Bakar, maka iman Abu Bakar ini lebih kuat daripada iman seluruh orang Islam. Sahabat di situ. Bayangkan bagaimana kuatnya iman daripada iman Abu Bakar. Abu Bakar disebut, makanya Abu Bakar disebut dengan apa? Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan berita dari Rasulullah SAW. Itu kuatnya iman Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah orang yang setia dengan baginda Rasulullah SAW. Kita tahu cerita bahwasanya ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah ini dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka pada saat itu Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua Gua Thur selama berapa hari? 3 malam. Maka kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah, bayangkan ketika itu Rasulullah SAW tidur di pangkuan Abu Bakar. Maka Abu Bakar ini melihat ada lubang. Maka lubang itu ditutup dengan jari kakinya. Takut apa? Takut ada binatang yang keluar akan menggigit Rasulullah SAW. Ternyata lubang itu adalah lubang ular. Maka pada saat itu datanglah ular menggigit kaki Abu Bakar, sehingga Abu Bakar ini saking tidak kuatnya menahan, itu tidak dilepaskan oleh Abu Bakar. Saking tidak kuatnya untuk menahan sakitnya, Abu Bakar meneteskan air mata, sehingga air matanya itu jatuh ke muka baginda Rasulullah SAW. Di mana kecintaan Abu Bakar dengan Rasulullah? Sahabat ini kalau cinta, mereka lebih cinta diri Rasulullah daripada diri mereka, lebih cinta Rasulullah daripada keluarga mereka. Ini sahabat itu sampai meneteskan air mata. Maka Rasulullah terbangun. Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Wahai Rasulullah, sungguhnya kakiku ini terkena gigitan ular. Maka ketika itu Rasulullah SAW meludahi, diobati dengan ular langsung. Kata ahli hikmah, kata ulama, sebenarnya ular itu datang bukan untuk menggigit Abu Bakar, bukan dia. Sebenarnya ular itu datang untuk menziarahi baginda Rasulullah SAW. Karena seluruh binatang itu kenal dengan Rasulullah. Datangnya beliau ini
Datangnya ular ini untuk bertemu dengan Rasulullah karena kecintaan dengan Rasulullah. Karena Abu Bakar menghalangi, maka digigit oleh ular tersebut. Seperti itu, bukan karena binatang itu sayang dengan Rasulullah. Baik binatang buas, apa saja, bahkan tumbuhan, mereka dekat, sayang dengan baginda Rasulullah SAW. Ini adalah kecintaan sahabat pada Rasulullah SAW. Banyak cerita-cerita sahabat itu yakin apapun yang disampaikan sabda baginda Rasulullah SAW, 100% dia yakin. Bahkan sahabat ini mereka membohongkan perkara yang nampak, meyakini sabda baginda Rasulullah SAW. Itu banyak cerita. Seorang sahabat ini sering kita dengar cerita Abu Darda ini, sering kita dengar. Abu Darda itu kan rumahnya orang datang, wahai Abu Darda, rumah kamu kebakaran. Karena ada satu kampung itu, katanya kampungnya Abu Darda itu, satu komplek itu rumah semua kebakaran. Abu Darda, rumah kamu kebakaran. Maka apa jawaban Abu Darda? Mahtaraqat, rumah saya tidak terbakar. Dengan yakin beliau sampaikan seperti itu. Mahtaraqat, rumah saya tidak terbakar. Datang lagi yang lain, wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Mahtaraqat, rumah saya tidak terbakar. Bayangkan, sudah jelas-jelas nampak rumah satu komplek di tempatnya dia itu terbakar. Datang orang ketiga, disampaikan, wahai Abu Darda, sesungguhnya satu komplek itu semua rumah terbakar kecuali rumah kamu. Ini apa amalan kamu sehingga Allah jaga seperti itu? Apa beliau sampaikan? Aku yakin satu doa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Kalau aku baca doa itu pagi dan sore, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga rumahku, Allah Subhanahu wa taala akan jaga keluargaku, Allah Subhanahu wa taala jaga hartaku. Ini dengan keyakinan Abu Darda, Allah nampakkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba ini. Kita kalau ada rumah terbakar, Masya Allah, kita langsung berkekas. Oh, rumah saya terbakar. Ini keyakinan sahabat. Ada satu cerita lagi. Seorang sahabat, saya lupa namanya, dalam Hayatus Sahabah ceritakan bahwasanya di zaman dahulu kan masih ada perbudakan. Sahabat ini punya budak perempuan. Ya, sekarang sudah dimansuh, sudah dihapuskan perbudakan. Kalau tuan boleh menggauli, hukumnya dalam Islam boleh menggauli budaknya yang perempuan, itu halal. Tapi yang namanya istri ya tetap cemburu, ya, walaupun itu halal. Jadi ketika sahabat ini sedang berhubungan dengan budaknya, maka ketika itu istrinya melihat, maka istrinya ini wah, cemburu, emosi, ya, seperti itu. Mau pergi ke dapur, ambil parang atau pisau. Diambil parang, mau apa? Mau saking sakit hatinya mau diambil parang. Maka ketika sampai di situ, ya sahabat tadi sudah selesai. Maka kata istrinya tadi, saya melihat kamu berhubungan dengan budak itu. Maka apa kata sahabat tadi, sebenarnya orang yang dalam keadaan junub tidak boleh baca Quran. Itu adalah sabda baginda Rasulullah SAW. Orang dalam keadaan junub tidak boleh baca Quran. Dibacakannya bukan ayat Al-Quran karena isinya belum hafal baca, tetapi dibacakan syair-syair. Maka sahabat tadi, karena ada hubungan dengan sabda baginda Rasulullah SAW, dia yakin, oh kamu baca Quran. Dia bohongkan perkara tadi yang jelas-jelas dia nampak, dia yakin dengan sabda Rasulullah SAW, tidak jadi marah dengan suaminya. Ini keyakinan sahabat.
perkara yang nyata dia bohongkan, tetapi apabila ada bertentangan dengan sabda baginda Rasulullah SAW, dia benarkan sabda Rasulullah SAW. Ini adalah keyakinan sahabat. Kuatnya keyakinan daripada sahabat. Para jamaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan daripada sahabat. Kemudian Bapak Ibu melihatkan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi bahwasanya agama ini telah sempurna. Maknanya apa? Maknanya dalam segala aspek kehidupan dunia, kehidupan akhirat telah diatur di dalam agama. Kondisi apa saja, kondisi senang, kondisi susah, kaya, miskin, dapat musibah, dapat bencana, kemudian mendapatkan nikmat, semua kondisi tersebut sudah diatur di dalam agama. Dalam agama ini, Masya Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam adina. Agama ini telah sempurna. Maknanya apa? Maknanya kalau kita ini mengamalkan agama, mengamal praktis agama dalam kehidupan kita, maka semua masalah di dalam kehidupan kita akan selesai. Masalah apa saja dalam agama itu diatur luar biasa. Perkara yang kecil sudah diatur dalam agama. Tidak ada di dalam agama lain perkara-perkara yang kecil diatur seperti di dalam agama Islam. Dalam agama Islam, bayangkan, memotong kuku saja itu diatur dalam agama. Coba bayangkan, memotong kuku. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa yang memotong kuku yang berbolak-balik, maksudnya bersilang-silang, maka keutamaannya dia tidak akan terkena sakit mata seperti itu. Itu ada hadisnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian cara makan saja, bayangkan, cara makan saja diajarkan baginda Rasulullah harus menggunakan tangan kanan. Tangan kanan. Kalau kalau cebok tangan kiri. Orang selain agama Islam, mereka tidak ada aturan seperti ini. Makan mereka tangan kiri. Bayangkan, ini untuk cebok, ini juga untuk makan, sama saja. Mereka tidak terpikir karena tidak ada aturan. Makan, masuk WC, kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini dalam agama Islam itu luar biasa. Makanya disebut dengan agama fitrah. Agama fitrah yang kalau kita amalkan sesuai dengan niat untuk mengamalkan agama, maka kita akan mendapatkan pahala dengan mengamalkan tersebut. Kemudian dalam agama lain, tidak tahu ya, mungkin agama masalah khitan bersunat ini adalah syariat yang diwajibkan oleh agama Islam. Saya nggak tahu agama lain, mungkin ada yang ikut Nabi Ibrahim dulu, kan ini syariatnya Nabi Ibrahim. Khitan ini ternyata hikmahnya orang berkhitan ini luar biasa. Kalau mau tahu hikmahnya nanti khusus laki-laki. Hikmahnya orang berkhitan. Salah satu hikmahnya yaitu adalah untuk kesehatan. Bahkan di sini banyak ada teman yang memang tugasnya Dr. Harjuna, mungkin kenal ya, Dr. Harjuna, dia tukang sunat. Anak saya sunat dengan ya, itu dia ceritakan yang sunat itu bukan orang Muslim saja, orang non Muslim banyak yang bersunat. Kebersihan. Karena tahu apa? Karena tahu pertama keutamaannya adalah untuk kebersihan, mencegah daripada penyakit, kanker dan lain sebagainya. Seperti itu, untuk kekuatan dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu hikmahnya. Di Amerika saja saya baca 60-70% orang non Muslim itu bersunat. Itu luar biasanya. Jadi agama Islam itu luar biasa. Kemudian juga bayangkan saja di dalam syariat Islam itu disunahkan untuk
mohon maaf, mencukur bagi perempuan sunnahnya kalau ketiak itu dicukur ya perempuan. Kemudian untuk kemaluan itu dicabut. Mohon maaf, ini syariat Islam, bukan saya ngomong yang nggak sopan seperti itu. Itu ada hikmahnya. Untuk laki-laki sunnahnya kalau ketiak itu dicabut, kemaluannya dicukur. Selama berapa hari? 40 hari paling lama kita harus bebersih seperti itu. Hikmahnya ada ternyata. Kenapa harus dicukur? Kenapa harus ini? Itu ada hikmahnya tersendiri dan dijelaskan di dalam kitab seperti itu. Hikmahnya. Nah, itu ada dalam agama Islam. Agama lain tidak ada menjelaskan masalah itu. Seperti itu. Seperti itu juga. Kemudian masalah puasa. Puasa ini Masya Allah. Puasa ini membuat sehat. Dulu saya ada ketemu, ada rekan ketika audit, dia klien orang non muslim, dia sudah bertahun-tahun puasa. Kalau Ramadan dia ikut puasa Ramadan gitu, Masya Allah. Sudah kalau nggak salah Senin Kamis dia puasa juga, hampir setiap. Kenapa kamu puasa? Dia bukan orang Islam, katanya saya merasa dengan puasa ini dia tambah sehat. Jadi agama Islam ini Masya Allah luar biasa, syariatnya itu memang banyak keutamaannya, baik dari segi dunia, lebih lagi akhirat yang tidak ada di akhirat. Bagaimana kan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga masalah penyembelihan. Agama lain mungkin ada ya, Yahudi penyembelihan. Kalau orang tidak ada syariat agama, dalam agama Islam itu ada penyembelihan. Ternyata banyak sekarang orang non muslim itu mereka lebih memilih untuk membeli makanan yang halal. Yeah. Makanan kalau daging sembelih itu. Iya, betul. Kenapa? Karena mereka tahu dengan cara penyembelihan yang diajarkan Islam itu, kualitas dagingnya itu beda dengan tanpa sembelihan. Karena dengan disembelih disembelih dengan seperti itu, darahnya keluar dengan mengalir, kualitas dagingnya itu berbeda, sehingga orang kafir itu banyak memilih. Mereka yang sudah tahu, sudah paham, mereka akan memilih, oh ini halal, mereka akan pilih. Itu banyak, tidak sedikit. Makanya sekarang yang paham pandai mungkin di seluruh dunia itu hampir di Australia ini rata-rata berapa abattoir itu rata-rata mereka banyak memakai untuk ada sertifikat halal. Karena yang makan bukan orang muslim saja, non muslim pun banyak di negara-negara Amerika, di China, mereka itu ngambil daging di Australia. Kita sering ketemu kalau setiap stem itu kirim ke China, ke Amerika, kemana-mana negara non muslim, mereka minta halal juga. Bapak Ibu nakal Allah Subhanahu wa taala, itulah agama Islam. Agama itu telah sempurna. Hanya saja kita ini ada enggak kesemangatan, adakah praktis agama dalam kita? Sesungguhnya bahagianya seseorang, senangnya seseorang, suksesnya seseorang itu apabila dia menjalankan agama di dalam kehidupannya berdasarkan mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, mengikuti perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Siapa saja yang ingin bahagia, amalkan agama. Itu pasti dia akan dapatkan. Di dunia akan bahagia, di akhirat pun akan mendapatkan kebahagiaan. Pertanyaannya, bagaimana akan muncul bagaimana kita untuk mendapatkan mudah untuk amal agama? Maka yang kita perlukan adalah usaha bagaimana meningkatkan iman kita dan mempelajari ilmunya. Ada orang kalau iman saja dia memiliki tapi tidak ada ilmunya, bisa bisa sesat, salah dalam pengamalan agama. Dan dia harus tahu ilmunya. Maka kita perlu ada usaha atas iman.
usaha bagaimana keyakinan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penolak yang memberikan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bergantung pada iman kita. Kalau iman kita kuat, berapa kuatnya iman kita, begitulah kuatnya kita dalam mengamalkan agama. Ada orang amal agama dia kuat hanya amalan-amalan sunnah dia bisa laksanakan, tahajud bisa laksanakan, sholat 5 waktu di masjid dia bisa laksanakan. Terus ada juga iman dia hanya sanggup untuk salat 5 waktu di rumah. Ada juga iman seseorang dengan keimanannya cuma seminggu sekali ke masjid. Dia apa? Hari Jumat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Jumat saja. Ada juga iman seseorang kekuatannya hanya setahun cuma 2 kali. Lebaran Idul Adha, Lebaran Idul Fitri, itu iman. Jadi iman seseorang itu bertingkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menyampaikan pada sahabat yang sahabatnya itu imannya kuat. Jaddidu imanakum, kata Rasulullah. Perbaharui iman-iman kalian, tingkatkan iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami ini untuk meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Maknanya apa? Kata ulama, kita perbanyak zikir untuk Allah. La ilaha illallah. Orang yang dengan zikir ini akan bersihkan hati, akan menanamkan kecintaan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak aktsiru min qauli la ilaha illallah. Kemudian ada ulama yang menyampaikan bahwasanya masukkan keyakinan la ilaha illallah ini dalam hati kamu. Dengan cara apa? Dengan kamu sampaikan, dengan kamu bertafakkur, dan dengan kamu duduk di dalam majlis-majlis seperti ini tentang bicarakan keagungan Allah. Maka dengan iman, dengan usaha seperti itu akan meningkatkan iman kita. Makanya terkadang iman seseorang ini naik turun. Kalau ikut pengajian naik, setelah itu nanti 3 hari down lagi. Makanya dia alhamdulillah, masya Allah, An-Nur 2 minggu sekali sudah ada pengajian, itu luar biasa. Tapi yang dikehendaki itu kalau bisa setiap hari. Bagaimana setiap hari? Di rumah diadakan taklim seperti itu. Taklim rumah dibacakan sabda baginda firman Allah, sabda baginda Rasulullah, dan itu imannya itu akan selalu meningkat. Iman di mana tempatnya? Iman ini tempatnya di hati. Iman ini tempatnya di hati. Hati ini akan penuh dengan sesuatu apa yang kita sibukkan setiap hari. Kalau orang sibuk hari-harinya, fikirnya selalu bisnis, dunia, tanpa ada berzikir kepada Allah, tanpa ada membaca Al-Quran. Di dalam pokoknya 24 jam sebelum tidur mikir bisnis, setelah bangun tidur mikir bisnis. Oh, gimana nih usaha saya bisa berkembang ini, gimana nih saya bisa dapat lagi rumah yang lebih besar, oh gimana lagi, itu pikir hari-hari, pikir gitu, seperti itu. Kalau hari-hari kita usaha seperti itu tanpa ada kita membaca Al-Quran, tanpa ada tafakur kepada Allah, masukkan keyakinan kepada Allah, tidak ada di rumah kita bacakan taklim seperti itu, maka akan masuk di dalam hati itu kecintaan seperti itu. Apa yang kita selalu ucapkan itu akan masuk dalam hati kita. Satu contoh aja yang simpel, dulu saya nggak suka kopi, Pak Hamim. 2 tahun yang lalu atau berapa, Pak Hamim, saya heran kok orang ini nyebut kopi, ayo ngopi seperti itu. Saya nggak tahu nikmatnya kopi itu di mana, Pak Hamid. Subhanallah. Gara-gara kita juga gitu. Langsung ngopi. Jadi ngopi, Pak Adil sering ngopi kita. Iya. Pak Hamid sering share kopi. Saya mungkin Pak Hamid masih ingat lagi saya ngomong, Pak Hamid, mana enaknya? Saya coba sekali enggak enak. Di mana enaknya kopi? Masya Allah, kata Pak Hamid, enggak usah kamu nagih nanti. Saya masih ingat beliau sampai gitu. Tapi saya dengar itu terus di pengajian sini Pak. Terus Kan sudah saya larang, Ustaz. Di WhatsApp juga, Pak. terus
kalau pergi misalnya di kantor, ayo ngopi. Apa coba sekali. Masuk itu dah, wah ngopi terus. Masukkan Karena hati. sudah suka dengan ngopi. Wah, alhamdulillah. Kenapa? Karena Masya Allah. disampaikan setiap hari akan masuk. Tapi bukan kopi hitam ya, kopi yang apa? Iya. Kopi Pakai hitam gula. belum lagi. Iya. Jangan diajak Belum. yang kopi hitam. Makomnya belum naik. Makamnya belum naik lagi. Itu karena selalu disampaikan akan masuk dalam hati. Betul. Itu. Kalau orang apa itu namanya? Orang yang hari-harinya kesibukannya dengan kitab, hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran, hari-harinya disibukkan dengan zikir kepada Allah walaupun bekerja, la ilaha illallah, hatinya tuh takluk kepada Allah, itu akan tertanam kecintaan kepada Allah, itu pasti. Itu pasti. Orang kalau apa tuh namanya? Ada anjing sama kucing, misalnya, ini anjing, ini kucing. Orang bilang ini anjing kan? Ini anjing, ini apa kucing ini disebut anjing, ini anjing, disebut itu nanti orang akan ramai nyebut kucing itu anjing, itu akan masuk itu. Saya buat lagi satu permisalan, misalnya ada satu kerajaan, ini tamsil, ini permisalan saja. Ada satu orang raja, yang mana raja ini apa itu namanya tidak punya hidung, maka raja ini dia punya kuasa, dia merasa jelek karena dia tidak punya hidung, maka diperintahkan oleh seluruh raja untuk memotong semua hidungnya. Maka lambat laun orang akan menyangka bahwasanya orang yang punya hidung itu tidak cantik, tidak ganteng, yang tidak punya hidung itu yang ganteng, yang cantik. Kenapa? Karena itu sudah dibicarakan, setiap orang disuruh untuk memotong hidungnya. Kalau hari-hari kita berzikir kepada Allah dalam kesibukan kita, la ilaha illallah, banyak istighfar. Hari-hari kita tidak melarang untuk bekerja dunia ya, bukan. Tetapi bagaimana kita ini selalu takluk hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah itu subhanallah. Orang yang dekat dengan Allah itu mereka merasa bersalah, sudah sering saya sampaikan, kalau mereka itu lalai dari Allah. Hatinya itu sudah connection. Allah buat masa Allah selalu. Orang seperti itu dia sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika berhubungan dengan Allah. Nikmat itu luar biasa. Dia merasakan nikmatnya iman. Ingat, kalau hati kita ada takluk dengan Allah, kalau hati kita ada hubungan dengan Allah, ketika di dunia kita selalu mengamalkan agama, membaca Al-Quran, berzikir pada Allah, hati kita taat kepada Allah. Ketika sakaratul maut, ya, maka kita akan mudah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk syurga. Dalam 1000 itu mungkin hanya 5-10 orang saja yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ketika di dunia, apa yang ada dalam hatinya itulah yang akan keluar nanti ketika sakaratul maut. Orang yang rajin ke masjid, orang yang sering baca Quran, ketika ditalkinkan la ilaha illallah, maka sakaratul maut dia ingat Allah, di dalam hatinya ada kecintaan Allah, dia akan bertemu dengan Allah. Alhamdulillah, saya bertemu dengan Allah. La ilaha akan mudah. Maka dijamin. Karena orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini tidak mudah. Maka kita usahakan bagaimana keyakinan la ilaha illallah ini masuk dalam hati kita. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Menanya, Pak Ustaz. Belum. Jangan, nggak apa-apa, terus ya. Kalau misalkan yang harus ngucapin sebelum meninggal itu la ilaha illallah, itu kalau misalkan nggak bisa ngomong, kalau dalam hati aja bisa, boleh nggak? Di situ qaul ucapannya. Qaul itu qaul. Ya kalau seandainya memang hatinya bisa. Tapi saya jelaskan lagi. Orang yang mana kalau seandainya di dalam hatinya ketika di dunia dia sibuk memikirkan, ya dia kerja tapi selalu memikirkan bagaimana ini saya bisa mengumpulkan harta yang banyak. Bagaimana saya bisa mikirkan mobil saya. Oh, nanti saya punya rencana nanti mau beli rumah yang lebih besar.
Dia selalu pikir, oh bisnisnya besar, dia sudah banyak mengumpulkan harta. Maka di dalam hatinya itu. Ketika sakaratul maut, ingat, ketika sakaratul maut, maka walaupun ditalkinkan, walaupun diingatkan, ucapan la ilaha illallah, dia tidak akan ingat itu, dia tidak akan dengar itu. Yang dia ucapkan, yang dia pikirkan, oh, saya sudah sepanjang hidup saya ini selalu sudah puluhan tahun saya usaha, sekarang saya tinggalkan. Bagaimana dengan harta saya seperti ini? Dia tidak pikir la ilaha illallah, tidak akan mampu. Makanya orang pada saat ini sedikit sekali untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dia akan pikir, oh harta saya itu nanti kamu pikirkan. Dia pikir, oh bagaimana harta saya? Hatinya tidak akan terpikir. Tapi kalau ada kecintaan kalimah terhadap Allah dalam hatinya, akan mudah, walaupun dengan lisan ataupun hatinya pun akan ingat pada Allah. Ingat, kata ulama, apa yang kita sibuk ketika di dunia, itulah akan terlahir nanti ketika kita sakaratul maut. Itulah yang kita ucapkan nanti ketika sakaratul maut. Maka kita perlu usaha atas ini. Usaha atas agama, usaha untuk memasukkan kalimah la ilaha illallah. Salah satunya apa? Alhamdulillah, An-Nur sekarang Masya Allah ada pengajian 2 minggu sekali. Untuk kita nih habis ngaji mungkin sehari ini kita naik iman kita. Nanti 3 hari 4 hari down lagi. Makanya ada berkelanjutan itu kita buat ta'lim rumah. Buat ta'lim rumah setengah jam atau 15 menit di rumah, itu luar biasa kita baca Riyadhus Shalihin seperti itu. Ini adalah untuk sarana kita untuk meningkatkan zikir kepada Allah. Makanya kalau ada satu kalau di madrasah atau itu banyak pengajian, itu ada pengajian, kalau dalam tabligh itu ada bayan sering dengar ya, yang diucapkan itu saja tentang iman, tentang amal. Itu untuk apa? Tentang iman, amal, 6 sifat iman, ta'lim. Itu untuk apa? Untuk bagaimana iman itu selalu terjaga. Kalau dilihat nanti setiap hari ada ta'lim rumah dibuat, di masjid juga ada ta'lim. Nanti yang diucap itu aja. Kemudian ada bayan. Kemudian setiap minggu ada bayan juga, seminggu sekali. Kemudian nanti di tempat sendiri ada bayan, di tempat masjid orang lain ada bayan lagi. Itu makanya ini bukan saya karena bukan keluarga seperti itu. Makanya orang yang aktif di dalam usaha itu, maka mereka itu coba lihat sangat kuat untuk datang ke masjid. Mereka sangat istiqomah. Tinggal 1 kali saja untuk jamaah, mereka kesalnya minta ampun. Kenapa? Setiap hari mereka ada usaha untuk apa? Untuk bicara bicara iman, ada usaha. Bicaranya itu saja. Maka saya sampaikan, kalau kita bicara itu nanti akan masuk dalam hati kita kecintaan terhadap Allah, kecintaan terhadap akhirat, kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap Rasulullah, kecintaan terhadap sahabat. Karena memang itu yang dibicarakan. Kita pun bisa buat seperti itu. Kita buka taklim, kita buat taklim, ada pengajian ikut. Masya Allah, ini luar biasa. An-Nur sudah 2 minggu sekali, itu sudah luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah, teruskan. Tetapi di dalam pengajian itu perlu kita jaga adab-adab. Adab taklim itu ada adab-adabnya. Nanti tidak ikhtilat itu terlalu dekat antara laki-laki dan perempuan gitu. Jaga adab-adabnya, itu sangat penting. Maka insya Allah di dalam majlis seperti ini Allah SWT akan mencurahkan berkah yang luar biasa. Subhanallah. Apalagi cara kita untuk untuk kita bisa menjadikan suasana iman kita menjadi kuat, yaitu kita tafakur. Dengan kita baca tafsir, kita tafakur. Apa sih bedanya? Ya, orang buat majlis seperti ini adalah majlis yang sunnah. Kalau mau tahu ilmu, mau tahu sekedar ilmu, kita bisa tengok di YouTube. Di YouTube ada Ustaz Adi Hidayat, ada Ustaz Abdul Somad, itu pengajiannya luar biasa itu. Tetapi untuk mendapatkan keberkahan, saya sampaikan,
untuk mendapatkan keberkahan di dalam majlis, maka kita buat hadir seperti ini. Coba kita bandingkan ya, ikut majlis, kita nonton. Itu terkadang kita dapat knowledge saja, untuk peningkatan iman tidak kuat. Kenapa? Karena tidak ikut cara baginda Rasulullah. Rasulullah dengan sahabat itu buat usaha, buat majlis dengan Rasulullah, datang kepada Rasulullah langsung. Sehingga keberkahan majlis itu betul-betul terasa, sehingga imannya meningkat sahabat itu. Itu beda. Oh, orang zaman sekarang untuk apa ikut pengajian? Ada yang bilang seperti itu. Untuk apa ikut pengajian? Ini banyak orang yang lebih pintar, lebih alim, sudah LC, sudah apa. Betul. Tetapi keutamaan majelis seperti ini tidak mereka dapatkan. Beda. Yang dicontohkan Rasulullah SAW itu kita buat, itu beda kesannya, beda berkahnya. Sahabat itu luar biasa kalau untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Sahabat itu, misalnya ada pohon ini di zaman Rasulullah, ada pohon, Rasulullah nunduk. Setelah Rasulullah meninggal, sahabat ini saking mau ngikutnya sunnah Rasulullah, dia nunduk di situ padahal tidak ada lagi pohon. Kenapa? Dia tahu bagaimana mengikuti Rasulullah SAW pasti berkah. Itu ikut Rasulullah dengan cara Rasulullah ini akan memberikan kesan yang berbeda, memberikan kesan yang berbeda seperti itu. Nah, banyak lagi waktunya sudah lebih 30 menit insyaallah. Mungkin sampai di situ ya Pak Amin. Jazakumullah Ustaz. Ada waktu, jazakumullah Ustaz atas sharingnya. Masih ada 3 menit. Nah, ini kan tadi sampai jam 9 kan. Oh, lagi perlu Ada yang bertanya. Udah, suara satu sister. Sorry sister, Afwan sister. Afwan sidang sister. Katanya ada orang satu pertanyaan sister. Jangan mendengar suami. Sudah. Follow up tadi, jadi jawabannya boleh atau enggak? Memang ideally. Iya. Ya. Itu bicara. Ton, dia ini ada moderatornya lah. Boleh atau acceptable? Bukan masalah boleh. Boleh, Kalau boleh. ada memang hubungannya Gimana? dengan Allah dengan hati, Aja, dengan Ustaz. lisan la ilaha illallah Boleh tidur di dalam Rasulullah kamar. Oke. Soalnya takutnya kan Itu yang dikasih. itu nanti akhirnya paksa, ayo bicara susah. Seperti ini. Jadi maka ini satu pengalaman. Nah ini penting nih, Ini penting. Jadi kata makanya jangan ulama. melarang terus suaminya. Jangan takut dulu. Ada moderator di sini. Nanti kupilah nggak boleh pulang dia. Dia. Yang paling utama itu memang Sudah tidur di luar dengan aja. lisan dengan hati. Tetapi kalau dengan hati itu sudah cukup. Tetapi saya sampaikan lagi, Kan ada pertanyaan. untuk menjadikan suasana lisan dan hati kita untuk kepada Allah ketika sakaratul maut tidak mudah. Makanya